Hai, balik lagi di English No Worries bareng kita bertiga yang selalu siap nemenin kalian buat makin pede ngomong bahasa Inggris. Gimana kabar kalian hari ini? Adel, Nada? Hai Non, kabar baik. Semangat 45 buat ngebahas kesalahan-kesalahan app kita nih. Halo semuanya, semangat juga. Semoga konten kali ini bisa bikin kita semua makin jago ya. Nah, bener banget. Hari ini kita mau ngebahas topik yang kayaknya relate banget sama kehidupan sehari-hari kita yang kadang suka keselip-selip lidah pas ngomong Inggris, yaitu kesalahan umum dalam pengucapan bahasa Inggris. Setuju? Setuju banget. Ayo. Oke, langsung aja nih ya. Adel, coba deh sebutin satu kata bahasa Inggris yang menurut kamu sering banget salah diucapin. Ini nih kata yang buat nyebutin hari setelah Selasa. Biasanya aku suka keceplosan ngomongnya tuh Wednesday. Aha. Nah, itu dia salah satu contoh klasik. Yang benar itu Wednesday. Jadi huruf D sama E di tengah itu kayak ngilang gitu. Bener banget, aku juga dulu sering gitu. Terus, Nada, ada lagi contoh lain? Banyak sih, misalnya kata restoran. Sering banget dengar orang bilang restoran, padahal yang betul itu restoran. Ada sedikit bunyi T di akhir yang gak terlalu kuat. Oh iya, aku juga kadang kayak gitu tuh. Kebawa lidah Indonesia kayaknya ya. Betul, satu lagi deh dari aku. Ini sering banget kejadian pas lagi ngobrol santai. Kata event sama event. Kadang suka ketuker pengucapannya. Nah, iya. Aku sering bingung bedainnya. Kayak sama-sama event gitu di otakku. Bedanya tipis tapi penting. Event itu dibacanya event. Sementara event itu dibacanya event. Beda tipis di bunyi T di akhir. Nah, lanjut ke tipe kesalahan berikutnya nih. Ini biasanya gara-gara ada huruf-huruf misterius di dalam kata yang tiba-tiba nggak dibaca. Adel punya contoh? Banyak. Kayak kata debt. Aku suka refleks bilang debit. Padahal huruf B di situ kayak lagi ngumpet, nggak mau bunyi. Tepat sekali, itu namanya silent letter. Huruf B di kata deep memang nggak dibaca, jadi pengucapannya cukup deep. Sama kayak kata komb ya. Aku dulu suka bilang kombe. Iya betul, com dibacanya com. Terus ada lagi nih kata island, banyak yang bilang island. Padahal S di tengahnya itu silent, jadi bacanya island. Oh, baru nggak aku soal island itu. Terus, Nada, ada nggak sih trik buat tahu huruf mana aja yang nggak bisa diem? Sayangnya nggak ada rumus pasti, tapi ada beberapa pola yang sering muncul. Misalnya huruf B sering silent setelah M, seperti come, when, atau sebelum T, seperti dep, dog. Huruf H juga sering silent di awal kata, seperti our, tapi ya, intinya kita harus sering dengerin dan latihan. Setuju banget. Dengerin native speaker ngomong itu penting banget. Terus, Adel, ada lagi contoh silent letter yang bikin kamu suka ketawa sendiri pas nyadar salah? Ini nih yang paling bikin malu. Kata buat berjalan.
Dulu aku sering banget bilang walk itu walk-cat. Gitu, kayak ada E-nya gitu. Padahal L-nya itu silent. Jadi bunyinya cuma walk. Nah, itu juga sering banget terjadi. Akhiran it memang tricky. Kalau kata kerjanya berakhiran huruf mati yang nggak bersuara, kayak ke di walk, bunyi it jadi seperti teh. Nah, sekarang kita masuk ke jebakan Batman berikutnya nih. Kata-kata yang pengucapannya mirip tapi artinya jauh banget. Ini bisa bikin salah paham kalau nggak hati-hati. Nada, ada contoh? Ada banget, misalnya dessert, makanan penutup, sama dessert, gurun. Pengucapannya beda tipis di penekanan suku kata. Dessert penekanannya di suku kata kedua, dessert. Sementara dessert di suku kata pertama, dessert. Oh iya, aku pernah salah ngomong tahu ke temen mau pesan dessert, malah dikira mau cari gurun di restoran. Seru banget pengalamannya. Ada lagi. Terus ada lose, kehilangan, sama loose, longgar. Loose itu bunyi S-nya seperti Z, loose. Sedangkan loose bunyi S-nya seperti biasa, loose. Wah, ini juga sering ketuker nih. Iya, bener banget. Makanya penting banget buat perhatiin detail pengucapan biar nggak salah konteks. Oke deh, nggak kerasa udah banyak banget ya kesalahan pengucapan yang kita bahas hari ini. Semoga ini bisa jadi reminder buat kita semua biar makin teliti lagi pas ngomong bahasa Inggris. Intinya sih, jangan takut salah. Justru dari kesalahan, kita bisa belajar dan jadi lebih baik. Betul banget. Terus dengerin native speaker, latihan, dan jangan malu buat bertanya kalau ada yang bingung. Nah, itu dia tips dari kita. Terima kasih sudah nonton English No Worries. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya buat konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Thank you so much.